Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich bin Safira Aulia Rahma von der Klasse 5A. Di sini saya mau menjelaskan mengenai praktek saya membuat proyek pada mata kuliah Big Data, tepatnya ujian tengah semester. Di sini saya membuat proyek mengenai pandas, mengelompokkan dan menggabungkan tabel. Saya tidak lupa mengimport dulu, import Panda SPD, lalu saya membuat di sini draftnya. Saya membuat 3 tabel. Ada di sini saya membuat nama-nama bunga, Blumen, Baum, und Familie. Di situ saya membuat nama-nama bunga yang saya kelompokkan melalui beberapa jenis, dan dari nama bunga itu saya kelompokkan lagi menjadi subbab-subbabnya. Jadi ada bagian-bagian kecil lainnya selain bagian besar bunga yang tadi. Di indeksnya ini saya buat ada 6 karena di sini saya buat dari L0, L1, L2, L3, L4, L5 dan L6. Selanjutnya di sini saya coba memanggil Blumen, Baum, und Familie, dan bisa terlihat tabelnya tersusun dengan rapi, tapi belum sempat disatukan. Lalu saya satukan melalui pd.concat. Lalu saya masukkan di situ, saya ingin menyatukan 3 bagian, Blumen, Baum, und Familie, dan terlihatlah banyak komponen tabel yang tersusun dengan sangat rapi hanya dengan kita menuliskan formatnya, rumusnya gitu, rumus fungsinya. Lalu saya membuatnya lagi menjadi Unterricht. Di sini saya membuat dengan format pd.dataframe. Saya membuat komponen Fach atau mata pelajaran. Mata pelajaran di sini saya membuat 8 mata pelajaran kalau tidak salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8. Lalu saya membuat Lehrer atau guru. Di sini saya membuat mata pelajaran guru dan Alter. Jadi umur dari guru tersebut gitu. Jadi kita membuatnya tentu haruslah sama. Kalau misalnya kita membuat Fachnya itu 8, artinya kita harus membuat data gurunya juga, nama gurunya 8 dan umurnya pun 8 agar sama semua. Kalau tidak nanti akan error sendiri dengan sistemnya akan error dengan sendirinya. Lalu di sini saya coba memanggil Unterricht, bentuknya seperti itu, bisa dilihat di video tersebut. Ada dari 0 sampai 7, baris 0 sampai 7. Lalu saya coba-coba sendiri di situ. Kalau memakai grup by itu bagaimana? Ya, di situ saya coba-coba sendiri. Dan ini saya coba melalui box plot. Box plot ini agak sedikit beda dengan yang lain. Karena di sini lebih lengkap dan lebih bervariasi menurut saya dibanding dengan yang lain. Kalau yang lain hanya berupa tabel saja. Lalu di sini ada describe, terus saya membuat describe.transpose juga, tergantung maunya kita. Lalu selanjutnya saya membuat format yang lain. Saya tidak lupa juga mengimport pandas SPD. Lalu bisa terlihat di video. Saya di situ membuat komponen Essen. Lalu di Essen itu saya membuat format pd.dataframe. Di Essen tersebut saya membuat makanan, jenis makanan pembuka, inti, lalu penutup. Dan di situ ada harganya. Makanan pembuka saya buat lagi komponennya, misalnya ada combro, risol, gorengan. Lalu makanan inti ada nasi, ada kentang, ada spaghetti, dan seterusnya. Harganya di situ saya buat bervariatif sesuai dengan keinginan saya. Lalu ada trinken, di situ saya membuatnya sama pd.dataframe. Bisa terlihat di situ saya membuatnya melalui minuman soda, susu, teh, dan harganya tak lupa. Lalu saya kembali memanggilnya Essen, trinken, dan sebagainya. Lalu di sini saya membuat merch. Merch ini saya membuatnya melalui Lebensmittel. Lebensmittel di sini jenis-jenis makanan lah gitu ya. Nah, di sini saya satukan nih antara Essen, trinken, terus saya pakai format on sama apa sih itu? How ya. How, inner, dan on harga saya masukkan di situ. Lalu saya munculkan formatnya seperti apa.
Dan saya juga ingin menyatukan antara Essen dan Trinken. Bukan menyatukan, saya ingin menambahkan komponen harga. Tadinya kan harganya hanya satu, tertulis satu, lalu saya tambahkan. Jadi ada harga 2 tertulis di situ, tapi harga 2 lebih sama, tidak bervariatif harganya. Kalau yang tadinya harga aja, itu saya buatnya bervariatif, tapi di sini untuk harga 2 saya membuatnya satu jenis. Misalnya 5, 5, 5, 10, 10, 10 karena saya ingin membandingkan saja. Lalu saya munculkan kembali di situ bentuknya seperti apa, dan bisa terlihat tentunya di video untuk lebih jelasnya. Sangatlah rapi dan tentunya saya sangat berhati-hati untuk melakukan proyek ini. Saya buat berkali-kali dengan cara dan formatnya masing-masing. Jadi saya buat tadi ada Lebensmittel, ada Unterricht, ada Essen, Trinken, und so weiter. Lalu di sini saya juga buat susunan jenis-jenis bahasa lah, kelompok bahasa, Sprache. Di sini juga saya pakai format pd.dataframe. Nah, bahasa di sini saya buatnya itu variatif. Jadi saya membuatnya dari jenis bahasa. Di Asia itu ada bahasa Japanisch, Indonesisch und Koreanisch zum Beispiel. Und juga saya buat di Eropa itu ada Deutsch, Turkish und Russisch saya buatnya. Gitu. Indeksnya di situ saya buat X0, X1 dan X2. Sebenarnya bebas aja ya. Kan ini sama seperti yang sudah pernah kita latihkan sebelumnya gitu. Di sini saya hanya membuat saja dan mengingat-ingat materi yang sudah dipelajari pada saat pembelajaran. Lalu di situ saya membuat juga join dengan format join, sprache.join di situ. Dan bisa terlihat seperti apa bentuknya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.